Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ketemu Bapak-bapak dan Ibu peserta. Ya, untuk pagi hari ini ya kita sharing saja Bapak dan Ibu. Ya, untuk materinya nanti bisa diminta sama Ibu Ida. Materi yang satu yaitu kalau saya boleh sharing, materi yang satu yaitu pedoman publikasi ini. Bapak dan Ibu paling tidak memiliki pedoman publikasi dari Ristek Dikti tahun 2017 ya. di sini. Dan materi yang kedua ini coba saya buat rangkuman dari beberapa pengalaman kami melakukan jadi tim penilai untuk jabatan lektor kepala dan guru besar, dan di Aptikom juga demikian. Beberapa teman mengajukan di Aptikom untuk lektor kepala dan guru besar. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada itu, mari kita coba sharing Bapak dan Ibu ya. Cukup bisa dilihat Bu ya, enggak usah full zoom ya Bu ya. Iya. Cukup bisa jelas. Terlihat Prof, Oke. Terlihat jelas. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati ya. Ada beberapa hal mungkin kewajiban kita sebagai dosen ya yang kadang-kadang terlupakan oleh Bapak dan Ibu semua ya, yaitu ada 5 pihak yang terlibat dalam kita melakukan usulan jabatan fungsional. Itu yang pertama. Pihak yang pertama itu pengusul atau calon pengusul. Nah, ini sekarang kewajiban Bapak dan Ibu paling tidak harus mengetahui ya syarat khusus untuk artikel itu. Apakah Bapak dan Ibu mau naik dari apa, kalau AA itu apa syarat khususnya ya. Kalau lektor, kalau yang sudah D3 baru tamat S3 ya, langsung ke lektor 200 apa syarat khususnya ya. Kalau dari AA ke lektor apa syarat khusus yang harus dilakukan, dari lektor ke lektor kepala syarat khusus yang dimiliki apa, atau dari lektor kepala ke guru besar kalau itu secara reguler. Nah, kalau begitu juga ada 2 jalurnya. Yang pertama itu reguler, yang kedua lompat. Ya, bisa saja dari AA lompat ke lektor kepala ya, atau dari lektor lompat ke guru besar. Nah, itu juga Bapak dan Ibu harus mengetahui tentang syarat khusus dari artikel yang Bapak dan Ibu usulkan. Jadi pengusul itu wajib mengetahuinya. Ya, untuk artikel yang demikian. Apakah dia memenuhi syarat khusus atau tidak? Nah, itu yang perlu Bapak dan Ibu lakukan. Jadi Bapak dan Ibu self evaluation sendiri, betul enggak syarat khusus saya ini bisa digunakan untuk naik jabatan, apakah mulai dari AA, lektor kepala, dan guru besar. Nah, itu yang kedua yang perlu Bapak dan Ibu lakukan, yaitu angka kreditnya. Ya, angka kredit secara parsial cukup atau tidak masing-masing item. Ya, angka kredit misalnya bidang, kalau itu jasa itu poin A, ya, pendidikan dan pengajaran poin B, penelitian poin C, pengabdian poin D, dan penunjang itu poin E. Ya, masing-masing sudah ada porsi-porsi yang ada. Untuk pendidikan dan pengajaran itu 40%, apakah sudah terpenuhi atau tidak? Kalau dia itu mau ke lektor kepala. Kalau mau ke lektor kepala 40, 40, 10, 10. Jadi pendidikan dan pengajaran 40%, ya, penelitian 40%, pengabdian 40%, penunjang 40%. Sedangkan guru besar berbeda. Nah, itu juga Bapak dan Ibu harus memenuhi tentang angka kredit yang cukup, kecukupan angka kreditnya. Itu baik secara parsial, begitu juga secara kumulatifnya. Secara kumulatif 3 bidang itu, yaitu pendidikan dan pengajaran dan penunjang dan pengabdian itu minimal 90% sudah terpenuhi tidak. Ya. Nah, itu juga secara kumulatif. Yang ketiga yang Bapak dan Ibu harus lakukan, ini kadang-kadang Bapak dan Ibu cukup kadang-kadang menyerahkan kepada tim yang ada di universitas atau di fakultas masing-masing atau di program studi masing-masing. Ya. Nah, Bapak dan Ibu harus mengetahui Bapak dan Ibu itu akan naik reguler atau lompat jabatan. Nah, itu ya. Kalau naik reguler seperti tadi itu yang namanya reguler, dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar itu reguler. Itu dinamakan dengan reguler. Sedangkan lompat jabatan yaitu dari A langsung ke lektor itu dinamakan lompat jabatan. Dari lektor ke guru besar itu dinamakan lompat jabatan. Ya. Nah, itu yang harus persyaratan masing-masing ini Bapak dan Ibu harus baca di
PO yang terbaru. Ya, jadi Bapak dan Ibu setiap ada perubahan pedoman operasional untuk peraturan jabatan fungsional itu Bapak dan Ibu harus punya. Nah, di sini karena di sini ada syarat khusus Bapak dan Ibu, ya. Apa syarat khusus masing-masing yang ada itu sebenarnya di aturan itu sudah dilakukan sangat mudah Bapak dan Ibu, ya. Syarat khususnya itu untuk asisten ahli cukup jurnal yang terindeks di Sinta ya 6 sampai dengan Sinta 1. Ya, satu saja Bapak dan Ibu diminta. Begitu juga untuk lektor, asisten ahli, lektor wajibnya itu W itu adalah wajib. Ya, W itu wajib, kalau S itu disarankan, ya. Nah, ada mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya, di kolom di paling bawah di sini peringkat Sinta 6 itu atau jurnal nasional di luar peringkat. Nah, ini masing-masing tergantung daripada L2 dikti kita masing-masing. Kalau di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi tergantung perguruan tinggi negeri masing-masing yang menetapkan standar. Bisa saja standarnya lebih tinggi. Kalau di L2 dikti kami untuk AA minimal ya Sinta 6. Ada mungkin di perguruan tinggi yang lain ya dia tidak pakai Sinta 3 atau Sinta 4 yang akan dilakukan untuk AA-nya atau lektornya. Nah, itu masing-masing tergantung. Kalau lebih tinggi daripada standar nasional, silahkan saja. Itu adalah hak kewenangan daripada masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk yang ke lektor, Bapak dan Ibu semua, ya, untuk lektor, ya, untuk lektor kepala itu ada 2 nanti. Bapak dan Ibu yang memiliki ijazah S2 bisa sampai ke lektor kepala 700, tapi tidak bisa ke guru besar. Ya. Apa persyaratannya? Yaitu syaratnya satu saja jurnal internasional. Jadi yang memiliki ijazah S2 cukup satu artikel di jurnal internasional yang W ini. Untuk lebih jelasnya nanti ada penjelasan di bawah slide ini ada penjelasan saya nanti. Sedangkan lektor kepala untuk yang guru besar ya cukup satu artikel minimal terakreditasi di Sinta 2 atau Sinta 1. Ini kalau dia S2. Kalau dia S3, kalau S2 jurnal internasional. Kenapa dia demikian? Karena Bapak dan Ibu dihargai pendidikan Bapak dan Ibu karena sudah sehingga standar untuk naik ke lektor kepala itu yaitu jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1. Tadi sedangkan untuk guru besar Bapak dan Ibu yaitu cukup ya satu artikel pada jurnal internasional bereputasi. Ya, nah, sudah saya coba rangkum demikian Bapak dan Ibu, ya. Pada Ibu semua, asisten ahli, satu jurnal nasional sebagai penulis pertama. Ya. Nah, semua ini sebenarnya Bapak dan Ibu harus sebagai penulis pertama. Di aturan yang baru itu tadi yang di atas ini Bapak dan Ibu yang agak kelolos dan yaitu penulis pertama. Bukan penulis utama. Nanti apa beda penulis pertama dan utama? Nanti akan saya coba jelaskan Bapak dan Ibu berikutnya. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang baru selesai S2 untuk satu artikel saja, sedangkan untuk kolektor, tapi kalau saya lihat tadi peserta yang hadir ini minimal sudah ya paling kurang minimal sudah asisten ahli dia. Ya, dan banyak juga yang lektor kepala, saya lihat yang lektor maupun lektor kepala banyak yang hadir. Nah, sedangkan kalau dia S2 ya, kalau S2 mau ke lektor kepala cukup satu artikel ya jurnal internasional sebagai penulis pertama. Jadi satu saja yang diminta di syarat ini. Sedangkan yang diminta banyak lebih syaratnya kalau Bapak dan Ibu loncat jabatan. Loncat jabatan fungsionalnya. Baru kalau dari asisten ahli ke lektor kepala baru diminta 2, dari lektor ke guru besar baru diminta 4 artikel. Itu aja. Kalau yang reguler Bapak dan Ibu cukup diminta satu-satu saja. Ya. Itu yang perlu Bapak dan Ibu pahami aturan yang ada ini ya sehingga bisa dilakukan. Nah, apa beda jurnal nasional, jurnal ya, jurnal terindeks ya, jurnal nasional sekarang jurnal nasional itu ada 2 ya. Jurnal nasional yang
kalau istilah kita sehari-hari, jurnal nasional biasa, maksudnya yang tidak terindeks dari Sita 1 sampai dengan Sita 6, itu namakan jurnal nasional biasa, yang nilai maksimalnya yaitu 10 kum. Sedangkan Sita 1 sampai Sita 6 sampai dengan Sita 1, masing-masing nanti tergantung dari ya Sita 6 sekian, Sita 5 sekian, dan seterusnya. Jadi Sita 6 dan Sita 5, 15, ya, Sita 3 dan Sita 4, 20, Sita 2, 25, ya, Sita 1 ada 30 sampai dengan 40. Nah, inilah dinamakan dengan jurnal. Sedangkan kalau jurnal internasional, yang masuk ke jurnal nasional yaitu jurnal yang internasional yang terindeks yang diakui oleh Kemendikbud. Sekarang itu kalau dulu Ristek Dikti, sekarang itu Kemendikbud. Ada dua yang diakui oleh Kemendikbud, yaitu Scopus dan Web of Science. Itu yang jadi aturan belum dirubah Bapak dan Ibu. Jadi jangan kita percaya pada selentingan orang dan lain sebagainya atau di media massa, tapi aturan sebelum dirubah aturan itu tetap dilakukan. Tetap kami sebagai tim menilai ya, artikel Bapak dan Ibu tetap berpedoman pada aturan yang ada. Sebab kami tidak bisa menilai dari keluar daripada aturan yang ada. Nah, sekarang apa bedanya antara ya penulis pertama, penulis pendamping, penulis koresponden, dan penulis utama. Ya, tapi Bapak dan Ibu cukup disyaratkan tadi sebagai penulis pertama di aturan PO yang baru, yang ya PO 2019 yang mulai diterapkan Oktober 2020 itu. Jadi cukup sebagai penulis pertama, bukan sebagai penulis utama. Saya mulai dari yang bawah. Kalau Bapak dan Ibu menjadi penulis utama, yaitu Bapak dan Ibu sebagai penulis pertama dan juga sebagai penulis koresponden. Ya, itu kalau penulis utama. Kalau penulis koresponden, Bapak dan Ibu yang melakukan mulai dari submit sampai dan publish artikel itu Bapak dan Ibu yang melakukan. Bisa saja Bapak dan Ibu jadi penulis kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tetapi Bapak dan Ibu menjadi korespondensinya. Ya. Nah, itu namakan penulis koresponden, ya. Yang berikutnya itu penulis pendamping, ya, atau sering disebut dengan ya penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, itu dinamakan penulis pendamping. Nah, kebanyakan yang terakhir itu penulis pertama. Penulis pertama yaitu penulis yang nomor urutnya di angka 1 kepada karya ilmiah tersebut. Ya. Misalnya, kalau saya menulis orang 5, saya penulis pertama Muhammad Tajudin, koma, dan seterusnya. Kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan 5 nanti. Nah, saya penulis pertama kalau tidak menjadi penulis koresponden. Tapi kalau saya jadi penulis koresponden langsung, maka saya menjadi penulis utama. Itu yang membedakannya. Itu yang membedakan, itu beda antara penulis pertama dan penulis utama, penulis pendamping, dan penulis koresponden. Itu yang kadang-kadang, nah itu yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Sering khusus untuk pengusulan yang AA biasanya, AA sampai lektor itu, ya kadang-kadang tidak dibagi usulan dari artikel yang ada. Misalnya dia publish di artikel yang terindeks Sita 2. Ya, nilai maksimalnya 25, padahal dia sebagai penulis pertama dan ada anggotanya 2 orang, tapi ditaruh misalnya nilai maksimal 25. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau Bapak dan Ibu menjadi penulis pertama, maka nilai Bapak dan Ibu ada 60%. Ya, 60% baru kalau Bapak dan Ibu penulis pertama tidak menjadi penulis koresponden itu 40% Bapak dan Ibu. Tapi kalau penulis pertama langsung koresponden itu nilai Bapak dan Ibu 60%. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu menjadi penulis kedua langsung penulis koresponden, penulis pertama itu nilainya 40% dan Bapak dan Ibu penulis kedua yang koresponden itu nilainya 40%. Dan nanti sisanya itu penulis 3 dan 4. 20% itu dibagi penulis 3 dan 4 kalau 4 orang yang melakukan penulisan dalam satu buah artikel. Nah, ini beberapa hal yang membedakan
Nah, apa saja yang termasuk dalam karya ilmiah Bapak dan Ibu? Kategori karya ilmiah itu yaitu yang pertama buku, yang kedua itu publikasi pada jurnal, yang berikutnya itu karya ilmiah atau bahasa kita sehari-hari yang diseminarkan atau didiseminasikan. Baik seminar internasional berreputasi, seminar internasional, seminar nasional, dan sedangkan seminar nasional belum ada seminar nasional yang terakreditasi Bapak dan Ibu. Karena kalau seminar internasional sekarang ada seminar internasional yang bisa diakui maksimal 30 kalau dia terindeks pada Scopus dan mempunyai SGR atau terindeks pada Web of Science yang punya SGR. Nah, itu beberapa hal tentang jurnal Bapak dan Ibu. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa buku itu ada 3, buku referensi, buku monograf, dan book chapter Bapak dan Ibu. Nah, ini pengalaman kami di L2 Dikti Wilayah 8, buku referensi itu jarang sekali bisa pada lolos sampai ke pusat. Di L2 Dikti pun jarang bisa lolos, ya. Begitu juga ada monograf. Kalau book chapter ini baru 2019, jadi Oktober 2020 itu baru ada book chapter. Kalau sebelumnya belum ada book chapter. Nah, yang berikutnya itu publikasi pada jurnal internasional. Internasional itu nanti dibagi jurnal internasional berreputasi, jurnal internasional terindeks pada basis data, ya, yang berreputasi itu biasanya 20 nilainya. Itu apakah EBSCO, apakah International Copernicus Index, itu 20 nilainya. Dia teringat database internasional. Nah, kalau jurnal nasional, ya, dan jurnal ilmiah ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat, ya, sebagai jurnal ilmiah. Nah, itu sama dengan jurnal nasional kita yang nilainya maksimal 10. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dalam karya yang didiseminasikan ini, kelengkapan usulan Bapak dan Ibu harus lengkap. Ya, mulai dari, ya, acceptance letternya Bapak dan Ibu, teluanya, letter of assistance-nya, ya, kapan diterima. Yang kedua, paling tidak sudah diterima, kapan jadwal presentasinya. Yang ketiga, bukti Bapak dan Ibu presentasi. Yang keempat, sertifikat sebagai bukti presentasi. Dan yang kelima, proceeding. Ya, baik seminar nasional maupun internasional. Ini kadang-kadang teman-teman, ya, khusus untuk yang kolektor kepala dan guru besar kadang-kadang tidak melengkapi, hanya sertifikatnya aja dipakai untuk seminar nasional dan proceedingnya aja. Itu kadang-kadang yang menjadi kekurangan. Jadi kalau mau Bapak dan Ibu nilainya maksimal untuk seminar itu baik internasional terindeks maupun internasional biasa, internasional terindeks nilainya 30, Bapak dan Ibu paling tidak melengkapi 5 hal itu supaya nilai Bapak dan Ibu maksimal. Jadi tidak ada nanti yang tersebar isu bahwa tim banyak memotong nilai, tapi karena kelengkapan Bapak dan Ibu yang kurang dalam pengusulan. Nah, kategori karya ilmiah Bapak dan Ibu, ya, yaitu pertama hasil penelitian. Bapak dan Ibu, hasil penelitian itu bisa kita, ya, bukan saja tersimpan di perpustakaan, tapi kita bisa buat dalam bentuk artikel, ya, dalam bentuk artikel ilmiah. Yang kedua, bisa kita menyadur atau menerbitkan. Yang ketiga, kita bisa mengedit atau menyunting, ya. Nah, ini yang ini adalah untuk teman-teman yang politeknik sekarang, yang membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau yang terdaftar di DKI secara nasional maupun internasional. Teman-teman politeknik diberikan kesempatan demikian, juga teman-teman yang dari seni, ya, karena membuat rancangan yang presentasi untuk seni yang bertaraf internasional, tapi itu diberikan peluang dalam hal ini untuk mengusulkan jabatan dan itu bisa digunakan, ya. Buat rancangan dan karya seni tidak terdaftar HKI dan sebagainya. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu, ya. Nah, untuk jurnal yang sering menjadi kendala Bapak dan Ibu, ya. Jurnal internasional bereputasi, kalau kita bedakan jurnal internasional itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama jurnal internasional bereputasi, ya. Jurnal internasional bereputasi itu yaitu ada 2 lembaga pengedar yang diakui oleh Dikti sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Scopus. Kalau Bapak dan Ibu terindeks pada Scopus, paling tidak SJR-nya, Science Journal Rank-nya yaitu
lebih besar dari 0,1. Harus Bapak dan Ibu perhatikan, kalau kurang dari 0,1, Bapak dan Ibu akan turun ke jurnal internasional terindeks saja. Ya, jurnal internasional terindeks nanti jatuhnya. Yang pun yang kedua, Bapak dan Ibu akan jatuh. Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi. Nilai Bapak dan Ibu itu akan menjadi kurang. Jadi tidak saja ya di atas 30 sampai dengan 40, tapi bisa 30 ke bawah. Itu yang nilainya kalau yang kedua. Nah, sedangkan jurnal yang paling bawah itu jurnal internasional tidak terindeks pada database internasional bereputasi, ya seperti indeks keproduksi internasional ICI itu, ya. Nah itu nilainya maksimal 20. Kalau yang tengah itu maksimal nilainya 30. Yang paling atas ini maksimal nilainya 40. Nah, baru nanti dilihat SGR-nya cara menilainya. Bagaimana cara kita menilai, nanti ada Bapak dan Ibu bisa lakukan penilaian sendiri Bapak dan Ibu. Nanti di bawah ada Bapak dan Ibu, ini apa syarat jurnal internasional bereputasi, mungkin tidak usah saya terlalu detail untuk menjelaskan ini, nanti bisa Bapak dan Ibu baca dengan baik, ya. Paling tidak SGR-nya harus lebih besar 0,1 kalau terindeks fokus. Impact factor-nya kalau dia terindeks QoS lebih besar dari 0,05. Ya. Nah, ini yang kalau dia demikian. Yang kedua, ruang lingkup jurnal harus sesuai dengan bidang pengusul. Ini yang sering menjadi musibah bagi rekan-rekan kita Bapak dan Ibu dosen pengusul. Ya, bidang ilmunya ilmu sosial, ya, ilmu sosial tapi masuk ke dalam teknologi. Nanti ada contoh di bawah Bapak dan Ibu, itu yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Ya. Yang berikutnya itu sudah pasti itu memiliki terbitan versi online, sekarang jarang tidak ada jurnal yang tidak mempunyai terbitan versi online. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kalau ada artikel Bapak dan Ibu yang publish di bawah tahun 2012 yang nasional, kalau Bapak dan Ibu lampirkan semuanya, itu tetap diakui. Sebab banyak Bapak dan Ibu yang sampai dan 10 tahunan belum mengusulkan jabatan akademik. Ini pengalaman kami sebagai tim evaluasi kinerja dosen, tim EKD L2 di 8. Sekian puluh tahun dia ya sebagai ya mentok di jabatan yang sama. Apakah itu asisten ahli, apakah itu lektor, misalnya lektor 300 selama hampir 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun itu artikel Bapak dan Ibu di bawah 2012 itu bisa diakui. Yang penting Bapak dan Ibu rekam semuanya atau scan semua yang ada itu boleh tidak online kalau di bawah 2012. Tapi begitu artikel Bapak dan Ibu di atas 2012 wajib menggunakan OJS, Online Journal System. Nah, ini kalau jurnal internasional itu paling tidak ini artikel yang terpublish itu ya minimal terdiri dari penulisnya dari 2 negara. Ya, ada beberapa kasus yaitu penulisnya dari Indonesia saja. Dan untuk seminar umumnya ini ya, untuk seminar umumnya itu jarang pada dari negara-negara yang ada. Tapi di jurnal juga demikian. Jadi, yang berikutnya sekarang sudah normatif ini alamat jurnal yaitu secara daring ya. Editor boardnya bisa dilakukan. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu untuk proses reviewnya. Ya. Ya, berdasarkan pengalaman yang ada kadang-kadang banyak teman-teman kita yang menentukan jalan pintas ya. Proses review yang ada itu begitu singkat, begitu cepat dan tidak menggunakan OJS, hanya lewat email saja ya, dalam tempo sekian. Nanti saya contohkan yang di bawah Bapak dan Ibu ya. Nah, yang terakhir yaitu Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu perhatikan, terbit setiap artikel itu wajar. Ya, misalnya baik nasional, internasional maupun mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1, jumlah terbitannya itu wajar. Kalau misalnya 20 setiap nomor, paling-paling naiknya 21, 22 sampai 23 lah. Setiap nomor atau bisa turun sedikit ya. Jangan sampai nomor 1 terbitnya 50, nomor 2 terbitnya nanti ya 20. Jadi itu namanya ketidakwajaran setiap terbitnya. Ya.
Dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah. Kalaupun boleh berubah format tampilannya, paling tidak diumumkan. Mulai publish volume sekian, nomor sekian nanti menggunakan format yang baru. Nah, itu untuk jurnal internasional. Nah, sedangkan jurnal nasional Bapak dan Ibu, seperti saya katakan, ya, jurnal yang dikatakan kalau dulu namanya jurnal nasional terakreditasi. Ya, dulu akreditasi ada 2, A sama B. Tapi sekarang mulai 2018 namanya Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu yang Sinta 1 dan 2. Itu nama Jurnal Nasional Terakreditasi. Yang selain itu tapi tetap diakui sebagai jurnal, bukan sebagai jurnal terakreditasi, tapi jurnal yang terindeks Sinta. Dan nilainya sudah diberikan untuk yang 5, 6 nilainya. Ya, 6 sampai 6 dengan 5 nilainya 15. Ya, 4 dengan 3 nilainya maksimalnya 20. Itu. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu. Kalau ada artikel Bapak dan Ibu yang terbit ya di bawah 2012 atau di bawah 2012, maka Bapak dan Ibu cukup men-scan artikel yang ada dengan surat izinnya. Kalau dia itu terakreditasi nasional, surat izinnya Bapak dan Ibu scan semuanya sehingga bisa dilakukan. Ini yang perlu Bapak dan Ibu. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, paling tidak Bapak dan Ibu harus mempunyai database setiap pengumuman dari jurnal nasional yang diumumkan oleh Dikti. Jadi Bapak dan Ibu rajin-rajin untuk membuka Dikti atau Simlitapmas, ya, karena saya rajin buka demikian karena ada kewajiban harus menginput laporan karena saya memperoleh hibah dari tahun 2000 sampai dengan sekarang untuk Dikti. Dari ya 2021 ini dapat LPDP, alhamdulillah bisa dapat LPDP. Nah, untuk demikian Bapak dan Ibu, ini paling tidak Bapak dan Ibu memiliki ya, saya memiliki database-nya setiap ya jurnal nasional yang diumumkan oleh Dikti punya database mulai tahun sekian-sekian dan punya data tersendiri. Nah, data yang apa fungsinya kita punya database demikian? Bagi Bapak dan Ibu yang penulis pemula, Bapak dan Ibu ingin menulis di artikel jurnal nasional yang terakreditasi, paling tidak Bapak dan Ibu harus melihat jurnal nasional tersebut. Salah satu contoh Bapak dan Ibu, ya, saya contohkan yang nomor 2, ya, dia reakreditasi tetap di peringkat 2, ya, mulai volume 31 nomor 1 tahun 2020. Meskipun dari akreditasi tapi dilihat volumenya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sebagai penulis pemula untuk naik kelas, walau kemarin karena Bapak dan Ibu sudah sering menulis di Sinta 3, 4, 5, 6 dan sebagainya, ingin mencoba nasib perguruan di Sinta, ya. Tapi harus dicari ya jurnal paling tidak yang naik dari Sinta 3 ke Sinta 2 seperti ini. Dari peringkat Sinta 3 ke peringkat 2 itu yang Bapak dan Ibu cari. Kalau boleh kita katakan ya Sinta 2 rasa Sinta 3. Atau nanti Sinta 2 rasa Sinta 4. Jadi belum seketat apapun kalau Bapak dan Ibu sebagai penulis pemula. Ya, baru memasuki, jangan kita sebagai pemula akan bertarung dengan rekan-rekan yang sudah ya kalau boleh kita katakan profesional di sini. Ya, kita akan bertarung dengan profesional, pasti kita akan tersingkir Bapak dan Ibu. Jadi cara Bapak dan Ibu melakukan kalau itu Bapak dan Ibu S3 dan butuh jurnal terakreditasi nasional, Bapak dan Ibu harus membuka database ya pengumuman yang ada dari Dikti ya, sehingga mana yang naik peringkat dari peringkat 4 ke Sinta 2, dari peringkat 3 ke Sinta 2 yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak dan Ibu. Itu yang perlu dilakukan. Itu kira-kira trik untuk kita melakukan terbitan. Nah, sama kayak demikian. Kalau Bapak dan Ibu jurusan pertanahan ya itu bisa melakukan demikian. Mulai tahun 2020 itu dia yang nomor 14 itu Bapak dan Ibu ya. Reakreditasi naik dari peringkat ya 3 ke peringkat 2 mulai volume 6 nomor 1 tahun 2020. Jadi ya
itu tidak begitu sulit kalau kita sebagai pemula. Jadi itu yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Atau yang berikutnya, Bapak dan Ibu bisa lakukan. Bapak dan Ibu bisa buka Sinta, Bapak dan Ibu, ya. Sinta.kemendikbuddikti.go.id bisa Bapak dan Ibu buka, masuk ke search, masuk ke jurnal, pilih Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, kami contohkan di sini ya Sinta yang ada ya dari jurnal yang ada di Kapos KB. Ya namanya Matrik ya. Jurnal Matrik ini sebelumnya terindeks Sinta 4. Kalau kuning 4, kalau agak oranye itu Sinta 3. Ini 4, nah hijau itu agak hijau itu Sinta 2. Jadi dia mulai terindeks ya. Jangan lupa volumenya. Intinya yang nomor 2 2020. Nah, baru sekarang 2021. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai pemula bisa mencari dua cara kita bisa mencari. Yang pertama dengan pengumuman database yang dikeluarkan oleh Dikti. Yang kedua bisa kita cari dengan Sinta yang terindeks di ya Kemendikbud. Itu bisa kita lakukan. Nah, apa saja untuk kita menilai bahwa jurnal itu layak tidak kita tuju Bapak dan Ibu. Ini yang sering khususnya untuk jurnal literasional sering Bapak dan Ibu terkecoh. Ya, sering terkecoh. Termasuk saya juga pengalaman pribadi saya, ya, saya kira dia masih terindeks Scopus, begitu publish sudah berhenti terindeks. Ada pengalaman yang kurang mengenakan. Ya, ini kita lihat mulai dari identitas jurnalnya Bapak dan Ibu. Nama jurnalnya kita lihat apakah sesuai dengan bidang ilmu kita, skupnya kita lihat Bapak dan Ibu, informasi terbitannya, jenis artikelnya, indeksasinya. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, editor boardnya kita lihat. Yang ketiga, kalau dia disuruh ngirim pakai email dan lain sebagainya, enggak usah Bapak dan Ibu. Karena aturan kita mulai 2012 yaitu menggunakan OJS, Online Journal System. Ya, yang berikutnya itu ya author guide-nya, tunjuk penulisan artikelnya bagaimana. Yang berikutnya itu keberkalaan penerbitan. Ya, jangan sampai nanti ya kalau banyak dia terbit, baru dia terbit. Kalau tidak ada artikel, tidak terbit dan lain sebagainya. Tapi konsistensi terbitan itu sangat diperlukan. Begitu juga dengan diversity penulis. Jangan sampai nanti sudah terindeks Sinta 2 hanya dari, misalnya kalau dia terindeks di Mataram, hanya dari NTB saja yang menulis. Tidak ada diversity penulisnya. Ya. Yang berikutnya itu konsistensi penulis di antara artikel, patuhan terhadap petunjuk. Misalnya skupnya teknik, tapi ada nanti yang masuk bidang bahasa. Ya, nah, kalau dia bisa Bapak dan Ibu lihat nanti. Dan yang berikutnya Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian sendiri terhadap jurnal yang Bapak dan Ibu akan tuju. Ya, bisa. Pertama, kalau istilah saya pribadi, Bapak dan Ibu, yang sebelah kiri ini ada penilaian administrasinya. Ya, sebelah kanannya ini baru kontennya. Jadi administrasinya kita lihat Bapak dan Ibu, apakah itu nasional, ya, internasional terakreditasi, internasional atau internasional bereputasi, lihat ya, yang mana kita akan tuju. Tapi teman-teman kita banyak pada menuju yang demikian. Internasional bereputasi kadang-kadang yang demikian. Nanti ya, yang ini skopnya dilihat Bapak dan Ibu. Apa saja masuk enggak skopnya dalam jurnal itu bidang ilmu kita. Bagaimana cara kita melakukan pengecekan? Nanti ada. Yang berikutnya yaitu indeksasinya. Khusus untuk jurnal internasional ini, kadang-kadang indeksasi itu kita dikibuli Bapak dan Ibu. Ya, bukan the link indeksasinya, misalnya terindeks Scopus itu ditaruh saja, ditempel saja ya logo Scopusnya, tapi tidak begitu kita klik dia tidak link untuk logo Scopusnya, atau indeks WOS dia tidak link untuk indeks WOS-nya. Indeksasinya betul-betul Bapak dan Ibu lakukan. Ya, dan juga yang berikutnya terakhir yaitu Bapak dan Ibu lihat kepatuhannya terhadap guideline. Ya, Bapak dan Ibu bisa menilai nanti patuh enggak jurnal itu, misalnya kalau itu jurnal ya, jurnal manajemen ya, patuh enggak terhadap artikel-artikel yang dimuat itu berisi manajemen semua. Jangan sampai nanti jurnal manajemen tetapi
memuat artikel tentang kebahasaan dan lain sebagainya yang di luar daripada tentuan yang ada. Nah, baru artikel yang ini adalah kontennya Bapak dan Ibu. Ya. Ini bisa kita lihat nanti ya. Imratnya ya. Ya, imratnya, yang berikutnya itu state of the art-nya, yang berikutnya metodenya, tergantung bidang ilmu Bapak dan Ibu nanti, hasil pembahasan, kesimpulan, dan seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah membuat artikel ini bisa, nah bagaimana cara kita menilai artikel yang ada ini, Bapak dan Ibu, jangan segan-segan untuk kita berkonsultasi dengan senior kita yang ada. Insya Allah kalau senior Bapak dan Ibu pasti akan membantu untuk membaca artikel yang sudah Bapak dan Ibu buat. Kalau Bapak dan Ibu lakukan itu. Jadi tidak ada orang yang bilang pelit ilmu dan lain sebagainya. Itu jadi silahkan untuk, sebab kalau kita menulis itu biasa kita menulis untuk diri kita sendiri dalam artian begitu dibaca orang-orang lain tidak mengerti orang yang membaca tersebut. Nah ini yang perlu kita lakukan. Jadi ya silahkan kita konsultasi, kita sharing seperti model sekarang juga kita sharing sama Bapak dan Ibu sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk sharing ini bisa kita buat.